welcome back to my channel. Hari ini balik lagi sama aku, sekarang Universitas Warna. Dan hari ini aku mau membawain satu kisah tentang dari salah satu film bernama Hachiko. Nah, Hachiko ini adalah seekor anjing sangat melegenda di Jepang. Dia dikenal sebagai anjing yang sangat setia kepada majikannya. Hachiko sendiri lahir pada tanggal 10 November 1923 di Odete, Prefektur Akita. Nah, tapi ada nih kisah di balik filmnya Hachiko atau kisahnya Hachiko sendiri. Nah, kalian tahu kan kalau film Hachiko ini sudah dibuat menjadi dua versi, yaitu ada di versi Jepang dan versi Amerika. Tapi kalau kalian tahu sendiri kan, namanya film pasti nggak pernah jauh nih dari yang namanya bumbu-bumbu atau percikan-percikan dramanya. Jadi masih ada tambahan-tambahan. Jadi nggak kayak asli gitu. Nah, kalau kalian mau yang aslinya, kalian bisa lihat yang versi Jepang. Versi Jepang itu sedikit lebih asli dan dia tambahan bumbunya tuh sedikit lebihan gitu. Nah, Hachiko sendiri itu adalah anjing jenis Akita Inu yang dilahirkan di Odete, Prefektur Akita. Dia lahir itu pada tanggal 10 November 1923 dan dia meninggalnya itu pada 8 Maret 1935. Jadi pada saat si Hachiko meninggal, dia itu usianya 12 tahun. Nah, saking melegendanya di Jepang, Hachiko ini sampai dibuatkan satu patung yang terletak di depan stasiun Shibuya, yang saat itu patung tersebut dijadikan marka tanah Shibuya, di mana setiap orang yang selalu melakukan janjian untuk bertemu lah gitu, kayak misalnya tuh kayak kamu janjian sama pacar atau teman gitu. Nah, itu biasanya mereka janjiannya di depan patung Hachiko kayak gitu. Jadi Hachiko tuh saking melegendanya di Jepang, dia itu sampai dijuluki sama masyarakat Jepang sebagai Hachiko, anjing yang setia atau Chuken Hachiko. Jadi kalau kalian ke Jepang, coba deh kalian pergi ke stasiun Shibuya yang ada di Tokyo. Itu nanti kalian foto di depan patung Hachiko atau kalian ketemuan lah sama teman atau pacar di sana, pasti romantis. Oke, aku bakal ceritain dari awal gimana kisahnya Hachiko. Jadi, Hachiko itu tadi adalah anjing jenis Akita Inu yang lahir pada tanggal 10 November 1923 dari induk bernama Go-Mago dan jantannya bernama Oshinaigo. Anjing, itu namanya cakep bener. Yang namanya Tukiem, Takiem, kalah manusia mah. Aduh. Pada tanggal 14 Januari 1924, Hachi dipungut oleh seorang perantara dari keluarga Ueno yang pada saat itu menginginkan untuk memelihara anjing jenis Akita Inu. Nah, lalu si Hachi ini dimasukkan ke dalam anyaman jerami, atau lebih tepatnya sih keranjang anyaman jerami, yang pada saat itu di masyarakat Jepang itu digunakan sebagai tempat penyimpanan beras. Kalau di Indonesia namanya gentong. Udah. Nah, setelah Hachi ini dimasukkan ke keranjang anyaman jerami, Hachi lalu dibawa dari stasiun Odete menuju ke stasiun Ueno. Setelah sampai di sana, Hachi dipelihara oleh seorang profesor bernama Hide Saburo Ueno, yang pada saat itu dia mengajar di jurusan pertanian di Universitas Kekaisaran Tokyo. Anjay, seorang profesor. Oh, Profesor Ueno pada saat itu berusia 53 tahun, sedangkan istrinya Yae itu berusia 39 tahun. Profesor Hide Saburo Ueno, atau kita bisa panggil dengan nama Profesor Ueno, dia ini adalah seorang pecinta anjing yang pada saat itu menginginkan untuk memelihara jenis Akita Inu. Soalnya anjing yang jenis Akita Inu yang sering dipelihara oleh Profesor Ueno itu selalu tidak pernah berumur panjang. Jadi kayak misalnya 2-3 tahun, 5 tahun itu biasanya udah langsung meninggal atau mati ya. Nah, akhirnya dia melihara Hachi dengan harapan Hachi ini dapat hidup lebih lama dibandingkan anjing-anjing yang sebelumnya. Nah, sebelum melihara Hachi, Profesor Ueno ini juga udah memelihara dua jenis anjing bernama Ash dan John. Udah gue bilang kan, anjing ini namanya lebih cakep dibandingkan mana manusia. Ash dan John.
Besok kalau punya nama anjing namanya Alexander, jangan kasih nama Tukiem. Ketika Profesor Ueno ini berangkat bekerja, Hachi selalu mengantar Profesor Ueno itu ke depan pintu gerbang. Bahkan, biasanya Hachi ini ditemani sama dua anjing tadi nih yang sebelum dipelihara, yang sebelumnya si Hachi tadi, yaitu S sama John. Dia itu ditemani S sama John untuk mengantar Profesor Ueno ke depan pintu gerbang, bahkan sampai di stasiun Shibuya juga. Pada suatu hari, lebih tepatnya pada tanggal 21 Mei 1925, jadi lebih tepatnya setelah 1 tahun Hachi ini dipelihara oleh Profesor Ueno, Profesor Ueno ini mendadak meninggal setelah menghadiri rapat di kampus. Nah, pada saat jam-jam pulang, Hachi itu kan selalu menunggu Profesor Ueno di stasiun Shibuya, tapi dia nggak tahu nih kalau Profesor Ueno ini tidak pulang karena emang udah meninggal tadi. Jadi dia tuh tetap nunggu di stasiun Shibuya kurang lebih sampai 3 hari, dan dia tidak mau makan dan minum di sana. Nah, pada sampai suatu hari, S sama John ini nyusul untuk menemui si Hachi tadi. Dia sama 3 anjing ini sama-sama nunggu Profesor Ueno untuk pulang ke rumah. Miris banget. Bahkan Hachi itu di sana sampai menjelang pemakamannya si Profesor Ueno, yaitu pada saat upacara Isuya, atau lebih tepatnya itu adalah upacara di Jepang yang dimana itu adalah jaga malam untuk orang yang meninggal. Kalau di Indonesia juga ada sih, cuman kayaknya jarang kalau itu. Nah, jadi dia tuh di sana sampai hari pemakamannya si Profesor Ueno, dan mereka tuh tiga-tiganya tuh nggak tahu kalau si Profesor Ueno tuh udah meninggal gitu. Miris kan? Kasian banget kamu, nak. Oke, nasib malang Hachi pun menimpa lagi nih, karena ternyata si Yae itu bukan istri resmi dari Profesor Ueno. Ya, kalau di Jepang pada saat itu emang udah biasa ya yang namanya tinggal bersama tanpa menikah. Tapi kalau kalian kayak gitu di Indonesia, gue yakin nggak cuma Satpol PP yang datang, tapi RT sama tetangga lu krok. Akhirnya si Hachi dan John itu dititipkan di salah seorang kerabat Yae yang pada saat itu dia memiliki toko kimono di kawasan Nihonbashi. Tapi karena Hachi ini tingkah lakunya dia lucu, terus habis itu dia suka melompat-lompat untuk menyambut kedatangan pengunjung yang pada saat itu sama sekali nggak disukai sama pengunjung. Jadi akhirnya si Hachi ini dikembalikan atau dititipkan ke salah seorang kerabat Yae lagi nih, tapi di kawasan Asakusa. Nah, kali ini kehadiran Hachi diterima di sana, tapi karena ada pertengkaran atau lebih tepatnya konflik dengan tetangganya si kerabat Yae di Asakusa tadi, akhirnya Hachi ini dititipkan lagi sama anak angkatnya Profesor Ueno yang ada di Setayaga. Nah, namun karena si Hachi ini dia suka bermain di ladang, merusak sayur-sayuran, akhirnya Hachi itu ya gimana ya, dia dikembalikan gitu. Pada musim gugur, lebih tepatnya pada tahun 1927, Hachi ini dititipkan lagi. Soalnya tadi kan dia setelah merusak ladang, dia lalu dititipkan sama keluarga dari Kikusaburo Kobayashi yang pada saat dulu itu dia menjadi tukang kebun bagi keluarga Ueno. Nah, di rumah Kobayashi ini dia terletak di Tomigaya yang pada saat itu berdekatan dengan stasiun Shibuya, tempat di mana Hachi biasanya menunggu Profesor Ueno pulang. Kalian pasti tahu kan pada akhirnya kayak gimana. Hachi kembali lagi ke sana untuk menunggu Profesor Ueno, yang pada saat itu jelas-jelas gak akan pulang ke situ. Aduh nak, kamu tuh kenapa miris banget sih? Pada tahun 1932, kisah Hachi menunggu majikannya di stasiun ini mengundang perhatian dari seorang Hirokichi Saito dari Asosiasi Pelestarian Anjing Jepang. Nah, dia prihatin nih sama perlakuan kasar yang diterima Hachi dari
pedagang, dari pengunjung, bahkan dari pegawai-pegawai di sana kepada Hachi. Nah, setelah itu dia atau Saito ini menulis kisah sedih tentang Hachi dalam sebuah artikel yang dimuat dan dikirimkan ke harian Tokyo Asahi Shimbun dan diberi judul dengan nama Itoshiya Roken Monogatari, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kisah anjing tua yang tercinta. Publik Jepang akhirnya mengetahui tentang kisah dari Hachi tadi. Nah, perlahan-lahan dari pegawai, pengunjung, bahkan semua orang yang ada di sekitaran stasiun Shibuya menjadi baik kepada Hachi dan mulai menyayangi Hachi. Kasihan bener, baru bintang terkenal buru, baru dibaikin. Nah, semenjak orang-orang mulai menyayangi Hachi, akhiran ko atau yang berarti sayang dalam bahasa Indonesia itu mulai ditambahkan di belakang namanya Hachi. Jadi dia bernama Hachiko yang sekarang ini kita kenal. Nah, pada tahun 1923 kenalan dari Saito yang bernama Teru Ando tersentuh dengan kisah dari Hachiko, sehingga Ando ini ingin membuat sebuah patung di mana Hachi itu yang jadi model. Ando yang tadinya dia adalah seorang yang dia membuat patung Hachiko tadi, dia ini berusaha untuk mendahului seorang pria berumur yang pada saat itu mengaku-ngaku sebagai orang yang dititipi Hachiko. Nah, jadi dia tuh berusaha untuk mendahului si pria ini karena si pria ini menggunakan foto-foto dari Hachiko untuk dimasukkan ke koran pos untuk keuntungan pribadinya dia sendiri. Jahat banget nih orang, minta gitu. Pada bulan Januari 1934, Ando ini selesai menulis proposal pembuatan patung Hachiko dan pengumpulan dana pun siap untuk dimulai. Nah, itu pengumpulan dana itu dilakukan di Gedung Pemuda Jepang atau lebih tepatnya dalam bahasa Jepangnya Nihon Seinenkan pada tanggal 10 Maret 1934, dan pada saat itu hadir itu sekitar 300.000 penonton untuk melihat Hachiko. Jadi Hachiko tuh dibawa ke sana untuk dijadikan model sekaligus untuk memperlihatkan kepada orang-orang supaya orang-orang itu percaya loh. Ini loh yang namanya Hachiko. Jadi orang-orang itu jelas kalau mengeluarkan duit itu untuk apa itu jelas. Jadi biar dana yang terkumpul pada saat itu juga banyak. Itu. Nah, patung perunggu dari Hachiko ini akhirnya selesai dibuat dan diresmikan di depan stasiun Shibuya pada bulan April 1934. Peresmian ini pun juga dihadiri sama Hachiko beserta dengan 300 hadirin. Nah, selain patung Hachiko yang di depan stasiun Shibuya, si Ando ini juga membuat satu patung Hachiko lagi yang sedang tiarap yang gini. Itu dia untuk diberikan kepada Kaisar Hirohito dan Permaisuri Kojun. Jadi dia tuh buat dua patung, tapi satunya itu untuk dilihat sama umum, yang satunya itu dijadikan sebagai hadiah untuk Kaisar sama Permaisuri pada saat itu. Pada tanggal 8 Maret 1935, tepatnya pada jam 6 pagi, Hachiko ini ditemukan sudah tidak bernyawa di dekat jembatan Inari atau sungai Shibuya, di mana tempat tersebut itu tidak pernah didatangi sama Hachiko. Nah, tempat tersebut ternyata berada di sisi lain dari stasiun Shibuya. Kita nggak tahu Hachiko kenapa di sana. Nah, setelah menempuh otopsi, ternyata Hachiko ini meninggal dikarenakan filariasis. Filariasis adalah penyakit cacing jantung Dirofilaria imitis atau D. imitis. Upacara perpisahan Hachiko itu dihadiri oleh orang-orang di stasiun Shibuya, termasuk juga dengan janda almarhum dari Profesor Ueno, si Yae tadi, dan juga istri dari pasangan suami istri, dari tukang kebun Kobayashi dan penduduk setempat, serta biksu Myoyuji diundang untuk membacakan sutra. Dan pemakaman dari Hachiko ini juga dilaksanakan layaknya pemakaman manusia. Nah, Hachiko ini dimakamkan di samping
dari makam Profesor Ueno yang bertempat di pemakaman Aoyama. Setelah itu, bagian tubuh luar dari Hachiko itu diopset dan saat ini ditampilkan di Museum Nasional Ilmu Pengetahuan Ueno, Tokyo. Nah, jadi kalau kalian ke Jepang atau lebih tepatnya ke Tokyo, kalian itu bisa nih mampir ke Museum Nasional Pengetahuan Ueno, Tokyo untuk melihat tubuh luar dari patung Hachiko, karena patung yang ada di sana itu juga merupakan model dari hampir mirip lah dengan yang ada di stasiun Shibuya itu. Pada 8 Juli 1935, patung Hachiko yang ada di stasiun Shibuya itu juga dibuat lagi, tapi untuk kota kelahiran dari Hachiko yaitu di Odate, Prefektur Akita. Yang patung yang ada di Odate dibuat semirip mungkin dengan yang ada di stasiun Shibuya. Nah, setelah 2 tahun, yaitu pada tahun 1937, kisah Hachiko ini dimasukkan ke dalam pelajaran moral yang ada di Jepang untuk kelas 2 SD yang diberi nama Ongo Wasureruna atau balas budi jangan dilupakan. Jadi, nih loh, ada pelajarannya, balas budi jangan dilupakan. Kalau orang zaman sekarang mau balas budi, mau apa namanya kesalahan, tetap yang namanya balas budi dilupakan. Pada tahun 1944, di tengah berkecamuknya Perang Dunia Kedua, patung Hachiko dileburkan, dan patung Hachiko yang sekarang ini ada di stasiun Shibuya itu merupakan patung pengganti yang dibuat oleh Takeshi Ando yang merupakan anak laki-laki dari Teru Ando. Nah, patung tersebut dibuat pada bulan Agustus 1948. Jadi itu dibuat setelah 4 tahun dari Perang Dunia Kedua tadi oleh anak dari Teru Ando. Teru Ando itu adalah orang yang membuat dari patung Hachiko yang pertama yang ada di stasiun Shibuya tadi. Oke? Pintu keluar dari stasiun Shibuya yang berdekatan dengan patung Hachiko itu disebut juga dengan pintu keluar Hachiko. Nah, sewaktu didirikan kembali pada tahun 1948, patung Hachiko ini kan diletakkan di tengah halaman stasiun dan itu menghadap ke utara. Sekarang dia ini dipindahkan di sebelah timur dari stasiun Shibuya pada bulan Mei 1989. Nah, karena saking melegenda kisah Hachiko, dia ini sampai dibuatkan film yang diberi nama Hachiko Monogatari, karya dari sutradara Seijiro Koyama yang mulai diputar di Jepang pada bulan Oktober 1987. Nah, pada bulan berikutnya yaitu bulan September itu diresmikan juga nih patung Hachiko yang ada di kota kelahirannya yaitu di Odate, Prefektur Akita. Lalu, sebagai monumen peringatan ulang tahun Hachiko ke-80, 12 Oktober 2003 di lokasi rumah kelahiran Hachiko di Odate, sebuah drama spesial tentang Hachiko ini diputar dan ditayangkan di jaringan televisi yang bernama Nippon Television pada tahun 2006. Kalian pada kelas berapa tuh 2006? Ayo. Drama sepanjang 2 jam itu tersebut tayang dengan judul Densetsu no Akitaken Hachi atau dalam bahasa Indonesianya Legenda Hachi si Anjing Akita. Sesuai dengan jenisnya ya, Akita ini. Pada tahun 2009, film Hachiko A Dog Story karya dari sutradara Lasse Hallström mulai diputar dan dibintangi oleh Richard Gere dan John Allen. Tadi aku bilang dia ada 2 versi, Jepang dan yang satunya adalah Amerika dari sutradara Lasse Hallström. Itu namanya adalah Hachiko A Dog Story. Tapi ya kalian tahulah namanya juga drama, pasti juga ada bumbu-bumbu percikan dramanya sedikit. Oke, biar lebih dramatis. Oke guys, cukup sampai di sini untuk kisah dari Hachiko-nya. Dan gimana menurut kalian kisahnya? Kalian bisa komen di bawah sini. Bagi kalian yang udah nonton, menurut kalian kayak gimana dengan kisah aslinya?
Aku udah nonton kisah aslinya dan jujur aja gue nangis tiap kali gue nonton kisahnya dari Hachiko ini. Bagi kalian yang belum nonton, kalian bisa nonton dari versi Jepang ataupun dari versi Amerikanya. Kalian bisa nonton dari kedua versi tersebut. Tapi kalau kalian maunya lebih ke versi Jepangnya, lebih kenal, lebih klik lagi dengan ceritanya, kalian bisa tonton yang ada di versi Jepang, yaitu dari sutradara Seijiro Koyama. Terima kasih udah nonton video aku, dan mungkin cukup sampai di sini untuk kisah dari Hachiko-nya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like sama komennya supaya kalian tahu kalau aku lagi upload video baru. Dan jangan lupa untuk tonton video aku berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau mau kalian aku bawakan kisah yang baru, kalian bisa kunjungi di DM aku, bisa DM aku di Instagram atau bahkan bisa kirim di email aku. Linknya aku taruh di bawah sini di kolom description. Kalian bisa klik di sana dan kalian bisa komen ataupun saran di sana. Oke, makasih banget untuk kalian yang udah nonton. Stay healthy di rumah dan tetap aja jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa di vlog aku berikutnya. Bye bye.